dan menyuruh kita untuk menambah dan memurajaah ilmu, sehingga majlis ilmu disebut sebagai majlisul zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini dipenuhi dengan selawat dan salam kepadanya, sehingga kita berharap di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabul wudu, babu at-tabarrus atau babu man tabarraza ala labinataini. Babu man tabarraza ala labinataini. Bab tentang orang yang membuang hajat besar. Lianna al-buraz itu adalah hajat besar. Ala labinataini, yaitu di atas dua labinah, dua batu bata yang ditumpukkan dua. Yang ini biasanya digunakan bata untuk membuat bangunan, ya. Jadi dijadikan sebagai alas buang hajat kita. Jadi duduk di atasnya. Ya, kalau sekarang kan sudah diganti dengan ya kloset yang masya Allah lebih mengkilat pula kadang dari lantai kita. Ya, kloset baru, cuman American standard Amerika. Kadang-kadang orang pun caranya cara Amerika juga, kadang sebagian. Allah musta'an. Dulu ndak, kalau tuan-tuan masih ingat di masa kocik-kocik dulu, ya Pak Haji, tempat buang hajat kita kan dibuat dari kayu kan, kadang dipakukan ke lantai itu, lantai WC. Kemudian apalagi WC-WC yang dibuat di kandang ikan. Dulu kan itu pula tren itu, ibu ya, di kandang ikan dulu, ikan-ikan Carlos, ikan apa istilah, ikan mujair ya, bukan, ikan apa namanya, gurame, kata orang Jawa, ikan gurame, ikan Carlos kata orang kita, ikan kalui. Nah, ya, akhirnya sampai kini dan beliau kotong tak ajan di kalui itu kan itu. Karena dulu rata-rata kandang ikan ada ada tempat buang hajat. Jadi modelnya adalah buat potongan balok kayu dipaku kan, lalu berduduk di situ. Nah, bab ini menunjukkan, atau Imam Al-Bukhari ingin mengatakan bahwa hadis yang akan dia sampaikan adalah bab tentang boleh buang hajat besar dengan berlandaskan di atas dua bata atau lebih, ya, di atas dua bata atau lebih. Karena kalau langsung ke tanah kaki kita ketika buang hajat, dikhawatirkan akan mengenai kaki. Makanya seolah-olah Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin mengatakan bahwa bila seseorang buang hajat, mesti kakinya lebih tinggi dari tempat jatuhnya hajat tersebut, lebih tinggi dari tempat jatuhnya hajat tersebut. Intinya adalah at-tanazzuh, yaitu supaya menjaga kebersihan. Karena bagaimanapun ketika berdiri bisa saja pakaian yang awalnya diangkat dan disingsingkan mungkin jatuh ke kaki kita dan mengenai bagian yang kena najis tersebut. Jadi intinya, kaum muslimin dan muslimat, seperti kata Salman Al-Farisi rahimahullah, ketika orang Yahudi bertanya kepadanya, tanya bukan tanya ini, bertanya untuk mencemooh, ayu'allimukum nabiyyukum kulla syai', memangnya nabi kalian ngajarin semua? Dijawab oleh Salman, na'am,
allamana rasuluna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Dan main kamu, nabi kami ngajarin semuanya sampai cara cebok pun diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau ada sebagian kaum muslimin ya yang mengatakan kalau ikut sunnah Nabi itu tidak maju pikiran, berarti mirip-mirip juga ini ya. Iya, berarti dia punya pikiran bahwa Nabi tak mungkin mengajarkan segala sesuatu. Lalu kita jawab seperti jawaban Salman, Nabi ngajarin kita semua sampai cara buang hajat. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan mengatakan law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnah atau bil athari faf'al. Kalau kau sanggup tidak menggarut kepala kecuali dengan sunnah Nabi atau dengan asar dari Nabi, maka lakukan. Artinya kalau gate buku hadis dulu apa orang gawe. Demikianlah lebih kurang. Jadi jangan garut kepala kecuali dah tahu bagaimana sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gawe palo. Begitulah artinya Imam Sufyan Ats-Tsauri ingin mengajarkan kita bagaimana sesungguhnya semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah. Ya, Pak? Indah. Dan bila cinta sudah membara, bila cinta sudah melekat, maka sambung. Coklat semakin nikmat. Ya, coklat semakin nikmat. Nah, begitu, karena semua yang datang dari kekasih kita itu indah. Kalau tidak percaya tuan-tuan, kalau pas pulang lagi cintanya on fire, lagi cintanya lagi on, pasti tancak-tancak nampak bini. Iya Pak? Tidak ngaku. Pasti ancak. Iya, tidak kena sayang dah. Iya kan? Betul tak? Tapi kalau pas lagi wangi, ancak bono bunga desar pun dapat lah condong bunyong liswi nampak. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, jadi cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam membuat hati ini memandang semua yang datang dari sang kekasih indah. Jadi makanya kalau orang-orang Melayu dulu kan semakin bongi semakin ancak nampak kau. Iya enggak? Semakin wangi semakin ancaknya. Apalagi Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan segala sesuatunya yang benar-benar terbaik dan benar-benar paling mudah dan paling indah. Ya tak? Alhamdulillah. Jadi Imam Bukhari ingin katakan kepada kita, ini cara Nabi alaihissalatu wassalam membuang hajat. Karena di samping membuang yang kotor, jangan sampai mengotori yang bersih. Sedapat mungkin jangan sampai pakaian kena oleh percikan najis tersebut, sebab bisa saja tanpa kita ketahui. Oleh itu ketika ada riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah atau Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi pernah buang hajat sambil berdiri. Pernah, tidak selalu. Sebab dia buang hajatnya dekat pembuangan sampah, TPA. Bukan Taman Al-Quran dah. TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Subatati qaumin. Nah, beliau sengaja tidak mencangkung karena apa? Takut kena pakaiannya dengan kotor atau najis yang ada di situ. Maka Nabi waktu itu terpaksa buang hajat sambil atau kencing sambil berdiri, dan sekaligus untuk menunjukkan kepada kita umat bahwa bila diperlukan maka kencing berdiri dibolehkan. Bila diperlukan kencing berdiri dibolehkan.
ya. Misalnya lapun WC di bandara tidak nawu kecuali WC toga. Itu kan cangkung dalam, bawa cangkung pak. Nak cangkung di lantai dia benda cleaning service tidak bisa dah. Awak tidak tertahan lah. Maka kita katakan ini darurat atau hajat. Jelas? Tak tahu lah. Tapi kalau menyengaja tompek WC yang berpintu banyak, baca jono ndak berpintu tu. Itu merusak muruah minimal. Ya, merusak muruah jadu muruah kita. Dan sayangnya subhanallah banyak orang-orang yang mulia tapi mungkin karena ndak dosa lah ya, ndak tolok, ndak sampai masuk ke pintu juga lah. Akhirnya terpasuk. Awak berbaik sangka saja. Banyak di antara orang-orang yang masya Allah yang harus kita hormati, kodok tasongo masih memakai tompek bungayu toga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, lalu beliau menyebutkan dalam bab ini satu hadis. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abdullah ibn Yusuf, itu Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Al-Misri, thiqatun faqih min talamizatil Imam Malik, min ruwatil Muwatta' anil Imam Malik rahimahullah. Qala akhbarana Malik, telah menyampaikan berita ini kepada kami Malik, yaitu Malik ibn Anas, Malik ibn Anas ibn Amir ibn Malik Al-Himyari Abu Abdullah Al-Madani, Imam Darul Hijrah dan Imam Mazhab Maliki. Beliau adalah terkenal dengan istiqamah dan kokohnya menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu dari imam mazhab yang 4 yang terkenal. Qala an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari Al-Madani, dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari Al-Madani juga thiqah. An Muhammad ibn Yahya ibn Habban, bukan Hibban, kebanyakan Hibban, kalau ini Habban, seperti yang didhabit oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan juga Imam An-Nawawi dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat, bahwasanya baca dengan Habban bukan Hibban. Nah, Ibn Habban Al-Madani Al-Ansari juga thiqah. An ammihi Wasi' ibn Habban, dari pamannya, saudara bapaknya. Am itu saudara bapak, khal saudara ibu. An ammihi Wasi' ibn Habban Al-Madani juga thiqah. An Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Abu Abdurrahman Al-Adawi, salah satu dari 7 sahabat yang tercatat paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat berhati-hati dalam menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu kana yaqul, beliau berkata, inna nasan yaqulun idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbilil qiblah wala baital maqdis. Sesungguhnya ada manusia atau sekelompok orang atau ada beberapa orang yang mengatakan iza qa'adta ala hajatika, bila kamu duduk untuk qada hajat, baik besar maupun kecil, fala tastaqbilil qiblata wala baital maqdis, janganlah kamu menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, wala baitul maqdis, dan jangan pula ke Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis di utara, sedangkan Ka'bah di selatan. Nah, jadi jangan menghadap ke Baitul Maqdis dan jangan pula menghadap ke Ka'bah. Jelas? Baik. Faqala Abdullah bin Umar, lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, laqad irtaqaitu yawman ala dhahri baitin lana. Saya benar-benar pernah naik ke atas loteng rumah kami. Rumah salah satu rumah dari milik kami. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi. Saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas dua batu bata, kiri dan kanan, mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi, menghadap ke Baitul Maqdis dalam keadaan buang hajat, untuk buang hajat. Baik, wa qala la'allaka minal ladzina yusalluna ala awrakihim. Faqultu la adri wallah. Lalu dia berkata, barangkali engkau di antara orang yang salat ala awrakihim, di atas awrak, warik, yaitu di atas apa istilah bahasa kita, di atas kedudukannya. Apa makna kedudukan? Di atas, kalau bahasa apanya, di atas bokongnya. Bokong tentunya barangkali engkau orang yang salat di atas bokongnya, maksudnya ketika sujud tidak membuat jarak antara perutnya dengan bokongnya. Ini yang ditafsirkan oleh para pensyarah hadis. Faqultu la adri wallah, lalu saya katakan saya tidak tahu demi Allah. Qala Malik, Imam Malik menafsirkan, ya'ni alladhi yusalli wa la yartafi'u 'anil ardi, yaitu orang yang salat tetapi perutnya tidak terangkat atau tidak terangkat dari tanah, artinya nempel ke tanah. Antara kedudukannya dengan perutnya sama, menempel tanah atau lantai. Yasjud wa huwa lasiqun bil ardi, dia sujud tanpa mengangkat punggungnya sehingga menempel ke lantai. Itu yang dimaksud dengan la'allaka minal ladzina yusalluna ala awrakihim, orang yang salat di atas kedudukannya. Kedudukan pahamnya ya, tapi kalau orang selain wawak tak paham udah kedudukan, tahu di atas bokongnya, warik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT, sanad ini semua perawinya ahlul Madinah, termasuk Abdullah bin Yusuf, aslinya Mesir tetapi lama tinggal di Madinah, Madaniyin. Sampai ke Abdullah bin Umar, aslinya Makkah tetapi berdomisili di Madinah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesuai dengan bab bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan ada beberapa orang yang mengatakan bila duduk buang hajat jangan menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis. Ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya jangan menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya. Ya tak? Menghadap ke Baitullah otomatis membelakangi Baitul Maqdis. Kan tak boleh. Menghadap ke Ka'bah kan tak boleh. Tak? Kalau menghadap ke Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah, berarti
Dua-duanya tidak boleh, membelakangi dan menghadap tidak boleh. Ini khilaf kita sebutkan sebelumnya. Sebagian mengkhususkannya dengan ahli Madinah, sebagian mengkhususkan larangan ini dengan penduduk Madinah. Sebab orang Madinah kalau menghadap ke Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Karena Ka'bah di selatan, Baitul Maqdis di utara. Jadi Ka'bahnya di selatan, Baitul Maqdis di utara. Jadi dilarang menghadap Baitul Maqdis dan dilarang menghadap Ka'bah sama dengan melarang membelakangi keduanya. Sama dengan melarang membelakangi keduanya, dan itu sharih dalam lafaz hadis Jabir bin Abdullah, wala tastadbiruha. Jadi jangan menghadap dan jangan membelakangi. Nah, sekarang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia punya ilmu yang lain, bahwa yang tadi orang-orang meriwayatkan dalam hadis sebelumnya tidak boleh menghadap ke Baitullah dan tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis, karena membelakangi Baitullah sama dengan menghadap ke Baitul Maqdis, dan itu dilarang. Seperti dalam hadis yang sebelumnya dari Ibnu Abbas, subhanallah, dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan juga dalam hadis Jabir juga dilarang menghadap dan membelakangi. Nah, hadis ini kata Abdullah bin Umar ingin mengatakan, orang-orang mengatakan seperti itu, tapi saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah naik ke atas rumah kami, karena rumah kami di sini maksudnya adalah rumah Hafsah. Hafsah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudari kandung Abdullah ibn Umar. Nah, ngapain Abdullah naik ke loteng? Ngintip? Nggak. Mungkin ada memperbaiki bagaimana sehingga terlihatlah tanpa sengaja. Seperti kata para pensyarah di antara Ibnu Hajar rahimahullah, terlihatlah tanpa sengaja Rasulullah sedang buang hajat. Ya, karena terlihat akhirnya dia menarik ilmu dari situ. Karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik, adalah sunnah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika ada orang merasa tidak suka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap dia dengan tidak melakukan apa yang dilakukan Nabi lebih suci dari apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, masa begitu Nabi? Gitu ya, masa Nabi begitu? Kan tidak baik, itu ya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat, kata Nabi ketika mendengar ada orang seperti itu, beliau lalu berpidato, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Kemudian, ma balu aqwamin yatanazzahuna mimma af'al. Kenapa ada orang-orang yang merasa suci, tidak mau melakukan apa yang saya lakukan? Ala inni a'lamuhum billah wa atqahum lah. Ingat, saya adalah orang paling berilmu tentang Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Maka tidak patut seorang muslim mengatakan atau merasa tidak bagus atau merasa tidak baik menilai perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ini namanya yatanazzahuna mimma yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kaum muslimin dan muslimat, apapun datang dari Nabi, maka kita merasakannya sebagai suatu yang tinggi. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, karena sudah terlihat, maka dia menarik ilmu. Apa yang dia lihat? Dia katakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini. Nabi buang hajat di atas dua batu bata.
Nah, tanda ini berguna. Imam Al-Bukhari, sekelas Imam Al-Bukhari menjadikannya sebagai judul bab, babut tabarruzi ala atau babu man tabarraza ala labinataini, bab bolehnya seseorang buang hajat di atas dua batu bata. Jelas? Berarti kalau begitu, ketika orang-orang dulu tak punya WC, kan dulu tak punya WC lah, mana mau hajat bawa duyan hah? Di tanah-tanah, tapi sondok dalam sama, iya tak? Sondok dalam sama, kadang di keumpun kayu, tapi bukan tempat orang singgah, bukan tempat orang duduk atau jen tengah duyan babuah. Jangan kalau tengah duyan babuah tu, duyan kakian tak wangi kawak, kalau bon duyan jadi tak boleh kaum muslimin. Jadi ada adab-adab yang harus dijaga. Cuman artinya di saat kita tidak punya tempat khusus, maka dibolehkan buang hajat di atas tanah, kan? Di atas tempat yang tidak merupakan, tidak di tempat persinggahan orang, tidak di tepi jalan, tidak di tempat orang berteduh, tidak di, pokoknya jangan di tempat yang mengganggu orang lain yang menyebabkan laknat kepada kita. Maka itu boleh, termasuk buang hajat di tepi sungai. Apalagi kalau banyak yang makan pantau ke. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi boleh buang hajat di atas dua batu. Kalau hikmahnya kita sebutkan tadi, bahwasanya menjaga kebersihan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi yang menjadi ini penjawab perkataan tadi adalah ala labinataini mustaqbilan baital maqdisi li hajatihi, yaitu menghadap Baitul Maqdis untuk buang hajatnya. Wallahu taala alam. Di sini karena bab menyebutkan tabarruz, hajat besar, berarti Nabi waktu itu sedang buang hajat besar. Jadi hajat itu bisa hajat kecil, bisa hajat besar. Nah, jadi dalam hadis ini terdapat beberapa hukum. Satu adalah seperti dalam bab, yaitu bolehnya buang hajat di atas dua batu bata. Nah, kemudian yang kedua, boleh buat WC di dalam rumah, karena ini dalam rumah, dia naik ke atas loteng di rumah, berarti boleh buang hajat di dalam rumah buat toilet dalam rumah. Jadi dikhususkan tempat di dalam rumah, dan tentu saja dijaga sebaiknya toilet itu jangan dalam posisi kita menghadap ketika sholat, menghadap kepadanya, diupayakan itu. Kalau seandainya tidak mungkin, ruangan sholat kita kan banyak, bukan hanya di situ, berarti dibolehkan. Jadi adanya WC dalam rumah tidak menghalangi seseorang untuk beribadah di dalam rumahnya tersebut, karena Nabi SAW buang hajatnya di dalam rumah atau di ruangan di dalam rumah, berarti dalam WC. Berarti boleh membuat WC di dalam rumah. Apalagi kalau orang kita kalau pergi ke mana-mana nampak tonyong dulu lihat WC situ kayak tonyong. Kalau apa nonyong hotel di mana WC nya ya, dalam atau di lu, apa itu? Kalau nak nginap di hotel pasti tonyong liberosio WC. Sangat buat di rumah makan kan macam itu je. Kalau litak jangan pakai WC dulu, mereka dah muslim makan kita. Kalau lagi anda dapat tapi jalan tu. Nah, jadi kalau litak bono ndak ada pilihan lah, ajan pergi ke WC dulu, sebab dikhawatirkan nanti
dapat WC yang tidak sehat, sehingga datang dalam pemikiran kita kalau condek ke WC berarti basuh sayur juga ndak berasio. Tuh basuh ikan ndak berasio. Sudah itu terbayang macam-macam lah. Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bila tuan-tuan dan puan-puan misalnya memiliki tempat makan, maka ini tolong diperhatikan kebersihan tempat pembuangan ini, karena itu menjadi penilaian tersendiri bagi pelanggan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, ini yang kedua, yaitu boleh mengambil tempat buang hajat di dalam rumah. Alhamdulillah kalau kita sekarang beliau kotong ndak nak jarang orang mencobai makan ikan ke kampung lah, kenyang lah, makanya ndak banyak lauk di kampung lah. Kenapa yang ikan di kampung gini nyelapa yang makan. Jadi kita masuk ikan-ikan keramba lah, ikan-ikan keramba, makanan kimia, padahal dengan buang hajat di sungai dulu banyak ikan yang makan, khususnya pantau, ikan selanse, ikan kopi ajannya lain. Allah musta'an, kalui. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ketiga, bahwa hukum seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa hukum dilarangnya menghadap kiblat atau membelakanginya, karena ada larangan menghadap dan membelakangi ketika buang hajat. Itu berlaku pada tempat yang terbuka, Kalau seandainya sekarang orang masih buang hajat di tepi atau di dalam sungai, maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Tetapi bila di dalam sungai itu ada tempat yang tertutup, maka la haraj, tidak berdosa seseorang ketika buang hajat menghadap kiblat. Adapun perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu itu membabil wara', dia adalah wara', sehingga walaupun sudah tertutup tapi beliau merasa bersalah buang hajat ketika menghadap kiblat. Yang keempat, bahwasanya sebagian sahabat pada awalnya bisa saja belum mengetahui sunnah yang lain, sebab waktu itu kan hadis belum dikumpulkan. Bisa saja terjadi khilaf, bahkan sampai masa imam-imam mazhab sendiri. Di antara sebab terjadi khilaf itu adalah belum sampainya dalil kepada sang imam. Salah satu sebabnya, bukan semua sebab, salah satunya belum sampai dalil kepada sang imam. Inilah makna perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunnati yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengenal satupun ulama yang berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai seluruh sunnah. Rasul kan tak payah bunuh untuk zaman awak, kan tak payah bunuh. Ada ulama di zaman awak menguasai seluruh sunnah? Tak ada ya? Alhamdulillah. Disitulah kelebihannya Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Nabi menguasai seluruh sunnah. Makanya bila terjadi ikhtilaf di antara dua ulama, maka kita lihat siapa mereka yang paling dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada seorang alim pun, kata Imam Syafi'i rahimahullah, di zaman dulu nih, apalagi di zaman kita yang belajar kitab-kitab sunnah yang hanya pakai balik-balik macam ni aja kan jarang kita yang menamatkan kitab. Iya,
Ikut lah bawa telak berapa lama bawa ngaji. Sejak tu berapa mulai lah Sahih Bukhari kan? Ha? Lampai tahun. Lalu selesai di bab wudu lah. Kitab al-wudu. Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau pengalaman ambo dulu, ambo tak cerita tentang uang ya. Pengalaman ambo dulu kalau di pondok dulu, ya di pondok Darun, alhamdulillah, ibu ya, kak dia tingkat dan bayar suara dulu. Jadi adik suka kat tingkat, kata 2 kolon juga. Sama Nuri Adi dulu ya. Nah, jadi kami belajar, alhamdulillah, kalau kita fikih soal kiasan kian, masya Allah. Masya Allah, Ustaz Doni Chandra yang nama hijrahnya Ustaz Ghufran ya. Masya Allah. Jadi atau bukan hampir, kalau dia ya tuan-tuan abang lah di zaman kami tidak ada kitab pikiran tamat nah kan, tidak ada orang ngaku alhamdulillah. Berarti sama boy. Kecuali fikih wadih, kecuali fikih wadih ya, fikih wadih lah tamatnya tidak bahas dalil bonora kan, fikih sistematis. Nah, fikih tematik. Selain itu Kifayatul Akhyar, baca kitabut taharah, kitabus shalah, tamat gitu. Sudah itu masuk ke lah 2 tahun Kifayatul Akhyar kan, masuk kitab I'anatul Talibin kan, tidak dah lobby pun ada yang separah. Masuk kitab I'anatul Talibin, baliklah ke kitab taharah dan kitab as-salam. Lah selesai 2 tahun kitab taharah dan kitab as-salam. Sudah itu di kelas 7 atau kelas 6 juga kelas 7 belajar Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Berulang dia kitab taharah dan kitab as-salam. Itu dia dah kelas 7 buya bomba baca dia kitabun nikah. Nak lagi kalian tamat darun mulia nikah. Itu tu pelajaran paling berkesan, kitabun nikah. Itu memang itu paling berkesan, tak apa jangan aku irunya. Kalau itu tak ada ngantuk ya lah. Kalau lagi kitabun nikah tak ada ngantuk. Tapi pas belajar kitabul wudu banyak tangguk-angguk, angguk-angguk nak faham. Allah musta'an. Kalau lah kuliah kenapa boleh bu ya? Kalau kuliah kuliah bolang lah dia ya. Nah itu lah. Dosen oleh rajin diberi judul siang-siang lah, bahas siang-siang, isu dipresentasikan siang-siang. Sudah itu selesai lo kuliah semester lah jadi faqih minal fuqaha. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin semua, jadi kalau untuk cari membuktikan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk zaman kita lebih mudah dibanding zaman dulu. Nah, di zaman beliau sendiri dia katakan la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunnati yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengenal seorang pun ulama yang alim tentang sunnah menguasai seluruh sunnah. Padahal ini hidup bos aja gurunya Ishaq bin Rahuyah yang kata Imam Ahmad tidak ada orang datang dari Khurasan ke Baghdad yang lebih pokil pada Ishaq bin Rahuyah, hafiz hadis, hafizus sunnah. Ini tu mirip-mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal sekawan. Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, imam fikih dan hadis di Basra, bertemu dengan Waqi' bin al-Jarrah ar-Ru'asi, faqihnya Ahlul Kufah di masanya, bersua dengan Sufyan bin Uyainah, faqihnya ahli Hijaz. Tapi berani Imam Syafi'i mengatakan tak saya ketahui satu pun ulama yang menguasai sunnah, menguasai seluruh sunnah. Faminhum man ahata
bisairiha au bimu'dhamiha, ada yang menguasai sebagian besar. Wa minhum man ahata bima huwa duna dzalik, dan ada yang menguasai kurang dari itu. Wa minhum man ahata bi aqalliha, ada pula yang menguasai paling sedikit. Walakin idza jumi'a ilmu hadza ila hadza la ta'zumu 'anil ummati sunnatun minas sunan. Bila dikumpulkan ilmu yang menguasai paling banyak ini dengan ilmu yang menguasai yang sedikit ini, maka tak satu pun sunnah yang hilang dari umat semuanya. Jelas? Oleh sebab itu tidak boleh taklid kepada satu pun ulama. Jelas? Selama kita bisa mengaji ilmu. Tapi kalau seandainya tidak dan jadi orang awam lah sampai mati, tidak apa ya boleh. Orang awam boleh taklid. Taklid itu ibaratnya rukhsah, bukan azimah. Ya, rukhsah. Pokok dan hendak isan belajar nanya. Lama duduk sepocong kokinnya kan. Lama duduk semakin belajar semakin wa'awuk dia kan. Inginnya belajar je yang pakai wa'awuk, pakai lak-galak je lah. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Inginnya seperti itu ngaji, tidak ada yang salah roh. Sodo botwe, tidak ada yang bid'ah roh sodo sunnah, tidak ada non sosek sodo lui. Bisa ya, tidak bisa. Ngaji itu memang harus, kalau istilahnya buka kulit nampak isi kalau ngaji. Tapi kalau bersikap kepada orang lain, itu biasa. Jangan asal nampak orang cek salawangnya kau itu memang tidak boleh memang. Tapi kalau ngaji harus ditunjukkan sesuai dengan kapasitas dan ilmu yang kita miliki. Dan yang menyalahkan itu harus siap judi salang. Siap judi salang, jangan bang gila kena salang lah. Nah, karena tidak ada orang yang menguasai semuanya. Ini dari perkataan Abdullah bin Umar tadi, uang mengatong condeiko dan menengok kia condeiko. Berarti ilmu itu barangkali waktu itu belum sampai kepada Abdullah bin Umar. Makanya di ujung dia sebutkan faqultu la adri wallah. Saya katakan saya tidak tahu yang itu, yang saya tahu yang saya lihat. Yang tahu adalah yang saya lihat. Nah, sekarang kita di belakangan seperti para imam kita ketika meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar, kemudian ada hadis siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis Abu Hurairah, ada hadis Jabir bin Abdullah, digabungkan oleh para ulama, ya, sehingga jumhur mengatakan semua hadis itu mesti dipakai. Semua hadis itu dipakai. Larangan tidak boleh menghadap dan membelakangi itu pada umumnya kharaja makhrajal umum, yaitu pada umumnya karena orang dulu buang hajat di tanah lapang dan terbuka, maka disebutlah al-khala, yaitu tempat yang kosong dan sepi. Biasanya tempat itu yang mereka gunakan untuk buang hajat. Dan nanti dalam hadis atau bab setelah ini bahwa kaum wanita secara khusus mereka bukan hanya pergi ke tanah lapang saja, tanah yang yang tidak ada orang, bahkan mereka lebih tertutup lagi keluarnya di waktu malam. Ternyata buang hajat itu bisa diatur rupanya, ya. Iya, bisa diatur. Makanya jen kan masuk kuliah sosak buang wah itu terlambat tahu itu aneh. Itu masalah kan. Asal azan nak buang ayu. Lah 3 jam dah nak buang ayu lah. Tapi pas azan Allah musta'an. Jadi banyak juga nang connection itu, iya. Ngaku kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Jadi mereka malam hari di samping tempatnya tidak ada orang, yang kedua tidak dalam keadaan terang. Itu saking tertutupnya kaum wanita pada saat itu. Jadi mereka keluarnya di waktu malam. Nah, waktu itu orang kalau tentu dek masyarakat wantino pai buang hajat ndak nyibuk roh. Kalau kini tentu payah wadah.
Kalau gini payah deh, tidak bisa ada zaman kini. Zaman itu orang takwa, kalau zaman kini banyak takwa. Aduh takwanya pada tanggung-tanggung nampak tengok bono lah itu takwa no. Aduh takwa, kalau lah takwa kan mesti dimakan kan, tanggung-tanggung basah menciwo mencobu nah. Zaman itu tidak, mereka sengaja kalau terjadi atau mereka tahu itu masanya wanita buang hajat, mereka menjauhi tempat itu. Dan orang-orang jahiliyah dulu memang ada jahiliyah, tapi ada yang menjaga muruah, seperti Tarafa ibn Abd dalam syair menyebutkan ketika dia keluar rumahnya lalu keluar pula tetangganya yang perempuan, dia balik lagi masuk sampai hilang bayangan perempuan tersebut. Baru jahiliyah. Kalau gitu masuk ikut rumahnya tapi bukan gorden ya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti perkataan Abdullah bin Umar menunjukkan bahwasanya di antara sahabat saja sebagian ada yang tidak sampai kepadanya hadis, dan setelah sampai baru dia sampaikan yang ada padanya. Akhirnya bergabunglah ilmu yang ini dengan ilmu yang ini, sehingga dipahamilah dari situ bila buang hajatnya di tanah lapang maka tidak boleh menghadap dan membelakang, dan bila di dalam tempat yang tertutup, dalam bangunan atau rumah, dalam toilet, maka tetap dibolehkan. Tetapi yang warak dan lebih selamat adalah seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, kalau bisa toilet kita walaupun di dalam rumah tetap tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Ya, pas waktu selesai itu kaji. Baik, silakan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis juga menunjukkan bagaimana kesungguhan sahabat untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di cara qada hajat sendiri mereka mendapatkan ilmu tentang itu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam seluruh, tadi kita katakan seluruh amalannya patut untuk dibuka ke publik, tidak ada yang bisa disembunyikan, sebab semuanya adalah kebaikan. Beda dengan kita, sebagian dari amalan kita tidak bisa dipublish karena memang tidak patut dicontoh, ya nak? Kalau amalan Nabi tidak, semuanya patut dicontoh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Umar walaupun tanpa sengaja, seperti para pensyarah, tak sengaja melihat, tetapi dia tidak ingin melepas momen ini kecuali mengambil ilmu daripadanya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, la'allaka minalladzina yusalluna ala awrakihim, disyarah langsung oleh Imam Malik rahimahullah taala, yakni alladhi yusalli wa la yartafi' minal ardh, yaitu orang yang salat tetapi tidak badannya menempel lantai. Kan ada orang sujud yang perutnya menempel lantai, menempel ke tempat dia sujud, artinya tidak mengangkat. Dan ini kata Imam Malik rahimahullah, ini tidak benar karena tidak sesuai dengan cara salat yang syar'i adalah dengan bertelekan pada kedua tangan dengan siku dan pangkal tangan ini atau pangkal lengan ini dijauhkan dari ketiak kita, dari tubuh kita, jangan ditempelkan. Nah, ini orangnya salat menempelkan seolah-olah sejajar antara kedudukannya dengan badannya, sehingga disebutlah dengan minalladzina yusalluna ala awrakihim, orang-orang yang salat di atas bokongnya. Artinya apa? Bahwasanya makna di perkataan Abdullah bin Umar ini, kamu sepertinya orang yang salat tidak syar'i. Artinya kamu ternyata tidak paham ilmu tentang cara buang hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau dikatakan bahwasanya tidak boleh menghadap dan berbelangi kiblat, saya sendiri melihat Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya dan saya tidak tahu larangannya tentang itu. Dan akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang lain dan riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, bahwasanya Abdullah bin Umar bila di tanah lapang beliau melaksanakan apa yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, tidak menghadap dan tidak membelakangi kecuali kalau ada penutupnya, Kalau seandainya tanpa ada penutup, baik dari kain atau dari bebatuan atau dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka dia tetap tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Akhirnya disinilah ditarik kesimpulan bahwa apa yang dikatakan al-jumhur adalah aswabul aqwal, pendapat yang paling sahih dan paling hati-hati karena menggunakan seluruh dalil diamalkan. Di saat di tanah lapang, ini hadis larangan menghadap dan membelakang. Di saat dalam bangunan atau ada penutup, maka ini hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sambil membelakangi Baitul Maqdis, atau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Pada riwayat lain melarang untuk membelakangi dan menghadap Ka'bah. Dengan demikian maka semua hadis tidak ada yang dibuang. Ini sebenarnya manhaj yang paling bagus dalam memahami hadis dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang akidah, sehingga tidak ada hadis yang tidak diamalkan. Kalau sebagian ditarjih langsung, sebagian hadis tidak diamalkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat
Ini metode fuqahanya ahli hadis yang harus diikuti, yaitu menafsirkan hadis dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau bisa semua hadis itu diamalkan dan semua ayat itu diamalkan selama tidak ada nasakh dalam masalah tersebut. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali untuk malam ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan mungkin ada sekitar 10 menit. Nah, silakan. Kalau meludah kan apakah termasuk dari dalam bab khusus boleh menghadap di larangan menghadap kiblat atau belakang kiblat? Ya, meludah dalam salat termasuk yang dilarang menghadap kiblat. Artinya dilarang menghadap ke depan, buang-buang ludah. Dulu orang salatnya di tanah. Ini harus dipahami konteksnya. Orang dulu salat dalam salat, di luar salat. Di luar salat. Ya, saya tidak tahu apa ada larangannya. Kalau yang saya tahu ada dalam salat. Inna ahadakum yuqabilu rabbahu, yusalli yuqabilu rabbahu, yukhatibu rabbahu. Fa idza tanakha fala yatanakha ahadukum illa an yasarihi. Naam. Fala yatanakha qubalatihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu salat menghadap Rabbnya. Tapi kalau di luar salat saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau mau ta'addub, mau seandainya tawarru, ya saya tidak ingat sekarang apa ada dalil atau tidak. Wallahu a'lam. Ya saya? Nah. Silakan tuh. Wa a'rid 'anil musyrikin. Iya. Terus artinya berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Artinya jangan pedulikan apa kata orang musyrikin. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Umumkanlah apa yang diperintahkan kepadamu menyampaikannya, dan jangan terpengaruh oleh tekanan orang musyrik. Pokoknya apa kata orang tidak usah dipedulikan. Artinya ini perintah dari Allah SWT kepada Nabi untuk menyampaikan dakwah dengan terang-terangan. Ya, masa dakwah sirra selesai, sekarang masanya dakwah disampaikan terang-terangan. Maka jangan terpengaruh oleh perkataan orang musyrik. Ini berlaku sepanjang masa. Kita menyampaikan yang hak itu, dan pasti akan dicemooh atau dibenci oleh orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, ya, bahwasanya bisa saja kita dituduh mengingatkan perbuatan syirik, misalnya dituduh tidak paham dalil atau picik pemahamannya dan hanya hafal satu hadis saja, itu biasa. Ya, seperti kita misalnya ada perbuatan syirik yang terjadi di masyarakat, seperti mengantar sesajen atau sesajen sema, kan diantarkan dengan la ilaha illallah. Kan batik manton gay tak panoto, tak tu panoto ugi ugi oto maksudnya, ugi kalau oto. Jadi tetap dengan kadang salawat. Ada seorang kiai besar di Jawa mengatakan, kalau seandainya sekarang orang-orang mau panen, kalau di Jawa itu ada namanya Dewi apa? Dewi Sri ya, Dewi Padi ya. Jadi kalau panennya supaya bernas, bone, harus buat sesajen untuk atau ritual khusus untuk Dewi Sri tadi. Nah, ada yang memfatwakan begini, kalau orang-orang agama Hindu dulu mereka baca mantra-mantra dan sebagainya. Sekarang mantra itu diganti dengan salawatan misalnya. Nah, salawat kan Indonesia kan paling banyak salawatnya. Indonesia paling kreatif bikin salawat. Alhamdulillah. Memang negeri 1000 kreasi. Iya. Jadi kreasi. Banyak tinggal ada salawat macam-macam. Ada salawat syafiyah, kamilah, nariyah, syagilah, tashghil, dan semuanya masih ada di Indonesia. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, diganti bacaan itu dengan selawat. Jadilah sesajen syariat. Sesajen
syariat. Kalau dangdut, kata orang Wahabi katanya haram musik katanya kan. Kita ganti dangdutnya dengan salawat dangdutan atau dangdut salawat koplo misalnya. Jadi begini-begini caranya memahami agama itu kaum muslimin muslimat. Jadi yang seolah-olah kalau rubah bacaannya dia halal ya. Akhirnya nanti karaoke syariah datang, Natalan Islami datang. Sekarang masya Allah ya, talbiyah labsul haqqi bil batil, mencampur hak dengan yang batil. Nah seperti ini kita tetap sampaikan walaupun dicemooh atau walaupun diintimidasi oleh orang-orang musyrikin. Itu maknanya wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang musyrik. Jendulin itu bahasa Jawa. Jendulin apa citoang musyrik itu, karena mereka orang yang berbuat salah lalu orang bicara tentang kesalahan itu tersinggung tak? Kalau nya buat syirik tu cerita tentang syirik tersinggung itu biasa. Orang mencilok, tahu mencilok kan? Mencilok tahu? Masya Allah, dah tahu mencilok rupanya. Ini orang Sulawesi ini, Masya Allah. Main bola lang. Mencilok nomor. Mencoleh, mencoleh. Mencuri. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang mencuri bisa aja nanti dijadikan, kalau lentuk berkebaikan jadi mencuri syariah. Jadi sodo-sodo syariah jadi kaum muslimin tak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan kita mengatakan ini pasti akan dikatakan tidak paham. Jadi popular caranya tak belajar agama paham pada awak leh. Inyo jangan belajarnya agama lebih paham pada awak agama. Bapa cara lagi. Inyo baca dia komik novel tengah kuliah. Awak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abi Dawud, tak jauh paham awak dah. Paham lainnya pada awak agama. Dia tak dapat cara tu, kalau itu jangan awak belajar jadi tuntun. Iya tak? Awak kodok baca Qurannya jangan baca Quran. Paham lainnya Al-Quran pada awak lah. Allah musta'an. Tapi begitulah. Dan itu bukan kita saja. Nabi juga dianggap gila. Sah? Nabi kan disebut gila doang tu. Dia apa sebut gila? Nyawa gila apa nak hilang? Kan putih atau lelaki? Putih atau lelaki jalan pikiran. Faham dah? Kalau lah putih atau lelaki gila bisa berfikir lah. Jadi Nabi dianggap tidak pandai berfikir, sehingga disebut majnun, gila. Oleh sebab itu jendulin tu ya, jendulin jalannya. Itu maknanya. Datuk bertanya panjang sarah jadi. Ini kalau ini pertanyaan bermutu tawi, jadi panjang sarah nam. Baik, silakan. Belajar itu. Alhamdulillah. Labi masuk tanya tu. Abi itu datuk. Baik, kita tutup aja. Yalah, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.